bisa kita amin Bapak Ibu Saudara. Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang
Kami tahu kemenangan demi kemenangan ada di pihak kami. Kami gak mau andalkan kekuatan kami sendiri, sebab kami punya kekuatan terbatas. Kami mau menempel kepada Sang punya kekuatan yang tidak terbatas. Kau satu-satunya Tuhan, kekuatan dan pengharapan dalam hidup kami. Selama masih ada Tuhan, kami masih punya pengharapan. Terima kasih Tuhan.
hatimu ya Allah. Berbicaralah Engkau Tuhan atas setiap kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan. Yang siap mendengarkan pesan Tuhan, sama-sama bilang amin. Terima kasih. Ya, shalom. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sama-sama Bapak Ibu Saudara untuk belajar dalam satu tema jemaat di Tiatira. Kalau 2 minggu berturut-turut, kita juga belajar dari 7 jemaat. Yang pertama Bapak Gembala menyampaikan jemaat di Smyrna. Yang minggu kemarin hambanya Bapak Jimmy Mulyadi menyampaikan jemaat di Pergamus. Dan hari ini kita sama-sama belajar di satu jemaat Tuhan, yaitu di Tiatira. Mari kita buka Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Kepada jemaat di Tiatira, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan setiap jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang yang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, kita akan belajar di satu tema ini. Waktu saya baca, saya gambarkan hidup saya di situ. Karena Wahyu 2 itu saya pernah ada di dalam kondisi itu.
Dan hari ini kita mau belajar siapa sih atau apa sih kota Tiatira yang kita ketahui di dalam Wahyu 2 ayat 28. Latar belakang jemaat Tiatira, mereka adalah salah satu 7 jemaat di Asia Kecil. Kalau yang sekarang Turki modern, yang menerima surat dari Tuhan Yesus melalui Rasul Yohanes. Kota Tiatira dikenal sebagai pusat industri kayak Bekasi ya, dan perdagangan yang dikenal dengan serikat pekerja dan kerajinan kain ungu. Dari kota itu lahirlah seorang Lydia, penjual kain ungu yang bertobat. Siapa yang menobatkan itu? Rasul Paulus yang Tuhan kirimkan buat Lydia. Apa identitas dari jemaat di Tiatira? Kalau kita baca di ayat 18 dan 19, saya ulangi lagi Bapak Ibu. Ayat 18 dan 19 itu menceritakan identitas jemaat Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan terbakar. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu. Ini ciri-ciri dulu identitas dari kota Tiatira atau jemaat di Tiatira. Mereka mempunyai kasih, baik kasihmu. Mereka mempunyai iman, mereka mempunyai pelayanan, mereka mempunyai ketekunan, dan mereka mempunyai progres di dalam kehidupannya. Di mana dilihat ada progres kehidupannya atau pekerjaannya. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak dari yang pertama. Ciri khas dari jemaat Tiatira, yang pertama mempunyai kasih. Ada nggak di jemaat BTP? Mereka mempunyai iman seperti pujian tadi, yang membelah laut yang tetap kita pegang. Kita punya iman karena kita punya Tuhan yang besar. Kita punya pelayanan, kita punya ketekunan. Ini seperti yang ada di jemaat Tiatira. Ini identitas mereka. Tapi apa yang terjadi di Wahyu 2 ayat 20? Teguran Tuhan turun atas jemaat Tiatira. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua di ayat 20 sampai 23. Ini teguran Tuhan. Biarlah ini hanya terjadi di Tiatira, jangan di kita. Firman Tuhan katakan, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Jadi masih ada waktu. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat yang mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Teguran Tuhan buat jemaat di Tiatira. Ada satu spirit Isabel yang ada di tengah-tengah kehidupan jemaat Tiatira. Siapa itu Isabel? Isabel itu dia mempunyai ciri-ciri spiritnya itu. Sekalipun Isabelnya udah mati, dia adalah istri dari Rahab. Tetapi ciri-cirinya atau spiritnya itu sampai hari ini harus kita tahu. Karena agar setiap spirit Isabel itu gak kena ke kita, sekalipun kita pernah mengalami itu, kita harus peka di situ. Spirit Isabel, roh memecah belah, pengen menang sendiri,
pengen jadi pusat perhatian. Kalau bahasa sekarang apa sih? NPD. Apa yang dilakukan nabi palsu atau Isabel? Mereka mengajak jemaat untuk kompromi dengan dosa, kompromi dengan pola hidup dunia, memakai cara-cara dunia. Kesannya memang rohani, tetapi membawa penyesatan, memaksa firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Ada nggak contoh-contoh di firman Tuhan atau di Alkitab? Ada. Mari kita buka di di 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Kita sama-sama buka supaya kita tahu ada segala sesuatu dalam pelayanannya kita tidak sampai sekalipun pernah kita mengalami, kita nggak mau gagal kedua kalinya. Dari sini, karena kitab Wahyu itu adalah surat dari Tuhan untuk 7 jemaat yang ibaratnya itu udah, kalau orang itu udah di ujung kehidupan kita. Masih ada waktu nggak? Makanya waktu tadi kan firman yang ngomong masih dikasih waktu untuk bertobat. Kita mulai koreksi diri kita masing-masing. 1 Samuel 13 ayat 8 sampai 14. Firman Tuhan katakan begini. Ia menunggu 7 hari lamanya sampai waktu yang ditentukan Samuel. Tetapi ketika Samuel tidak datang di Gilgal, mulailah rakyat itu berserak-serak meninggalkan dia. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsong untuk memberikan salam kepadanya. Tapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku, dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan. Padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal. Padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri lalu mempersembahkan korban bakaran. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjukkan dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diberitakan Tuhan kepadamu. Saudara, kita belajar dari Saul dan Samuel. Saul itu raja. Waktu dia menunggu Samuel, Samuel gak datang tepat pada waktunya. Saul melihat bahwa orang-orang sudah mungkin udah marah-marah, udah demo lah. Kalau sekarang sebagai otoritas raja, dia mengambil alih itu dan dia mengorbankan tadi. Tidak hanya itu, sepertinya benar. Waktu dia sudah bertindak membakar korban bakaran, Samuel datang. Apa kata Samuel? Tindakanmu itu bodoh. Sebagai otoritas raja itu benar. Sebagai otoritas yang punya pemerintahan itu benar.
sebagai raja. Seakan-akan kesannya rohani, dia menolong atau membantu Samuel, tapi tidak sesuai dengan aturannya Tuhan. Apa yang terjadi? Saul diganti dengan Daud. Otoritas itu sangat penting. Tindakan kita jangan kesannya sepertinya rohani yang dilakukan yang dilakukan Saul, tapi tidak sesuai dengan aturannya Tuhan. Inilah penyesatan yang waktu di zaman di jemaat Tiatira itu terjadi. Sepertinya seakan-akan seperti utuh Tuhan, tetapi bukan pakai aturannya Tuhan. Mereka memakai aturannya dunia. Dan contoh yang kedua, yaitu kita akan buka di Bilangan 20. Bilangan 20 ayat 7 sampai 12. Saya bacakan buat Bapak Ibu semua. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberinya air. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarkanlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul batu itu dengan tongkat 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaat itu masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Kesannya rohani. Perintah Tuhan dilakukan enggak? Dilakukan. Dia mengumpulkan orang-orang Israel, terus dia ngomong sama Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Musa? Dia enggak ngikutin apa yang dikatakan Tuhan. Perkatakanlah kepada batu itu. Tapi Musa emosi jiwa. Dia enggak memperkatakan, tapi dia memukul batu itu. Mukjizat memang terjadi, tapi di situ ada pelanggaran. Seakan-akan rohani yang diperintahkan Tuhan, kumpulin semua orang Israel. Setelah dikumpulin, Tuhan ngomong, Musa dan Harun, engkau perkatakan itu, gunung batu itu, dia akan mengeluarkan air. Tapi apa yang dilakukan Musa? Dia enggak memperkatakan, dia pukul. Seakan-akan memang kondisi kayak rohani, ngumpulin, ngomong sama Tuhan. Tapi satu, dia enggak dengerin pesan Tuhan. Dia melanggar pesan Tuhan. Kita belajar dari jemaat Tiatira ini. Teguran Tuhan itu keras buat jemaat Tiatira, karena ada spirit Isabel yang ada di tengah-tengah mereka. Adakah spirit Isabel itu di tengah-tengah jemaat jika di Bethlehem? Masih ada waktu. Tuhan masih kasih waktu untuk kita bertobat.
Jangan sampai kasih kita, ketekunan kita, pelayanan kita, iman kita hilang. Karena ada spirit. Kita sama-sama koreksi, saudara. Saya pun mengoreksi diri saya. Apakah tindakan saya, perkataan saya sesuai gak dengan aturan Tuhan? Kita sama-sama belajar agar kita mempunyai progres yang Tuhan mau. Karena kita kayu ini tuh kita memang terakhir. Kita mau bilang apa? Tapi di zaman ini, di hari-hari ini, kedatangan Tuhan sebentar lagi kita persiapkan itu semua. Visi Man of God, ayo kita canangkan di diri kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan, nggak seperti di jemaat Tiatira. Tapi apa janji Tuhan bagi orang-orang yang setia di jemaat Tiatira? Kita buka di Wahyu 2 ayat 24 sampai 26. Keren nih pokoknya. Kalau Bapak Ibu merenungkan saya waktu mempersiapkan ini, adalah air mataku mengalir. Karena jemaat Tiatira ini, kita sama-sama pernah ada di tengah-tengah itu. Wahyu 2 ayat 24 ini janji Tuhan buat jemaat Tiatira yang setia dan taat. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Saudara kita baru pulang dari bangsa-bangsa. Dia bagian di dalam itu. Amin. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Apa yang Tuhan berikan buat jemaat Tiatira yang setia dan taat? Tuhan menanggung beban kita semua. Tuhan memberikan karunia kuasa atas bangsa-bangsa. Oh keren. Imani bahwa kita akan menginjak bangsa-bangsa dan berjalan bersama-sama Tuhan. Oke? Haleluya. Terus kita akan janji Tuhan lagi memerintah bersama dengan Tuhan, yaitu di dalam 1000 tahun damai. Dan yang terakhir, kita dikaruniakan bintang timur. Siapa itu? Yesus. Apa kesimpulan dari kitab Wahyu ini di jemaat Tiatira? Milikilah kasih, milikilah iman, milikilah ketekunan, milikilah progres di dalam kehidupan dan pelayanan, serta setia dan taat. Dan yang terakhir, pesan Tuhan untuk 7 gereja. Ada 7. Efesus, jemaat Efesus yang pertama, yang kedua Smyrna, yang ketiga Pergamus, yang keempat Tiatira yang kita dengar hari ini, Sardis, Philadelphia, Laodikia, untuk tetap setia. Itu pesan Tuhan. Begitu juga untuk jemaat Bethlehem Tanjung Priuk, tetaplah setia. Ayat 29 katakan, siapa bertelinga hendaklah mendengar.
Dan hari ini kita mendengar satu jemaat di Tiatira. Kita mulai koreksi diri kita masing-masing. Kita tetap setia dengan Tuhan. Saya undang Tuel dan tim musik untuk maju ke depan. Ada satu pujian. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sekali lagi katakan, ya Tuhan, izinkan kami mata, kami berjanji kepadamu ya Bapa, sampai akhir hidup kami tetap setia melayanimu. Terima kasih Bapa, kami dapat percaya Tuhan, kami akan berikan mahkota kehidupan dengan Tuhan itu. Sekali lagi katakan, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Tetap setia Tuhan, tetap setia, ku melayanimu. Tetap setia, tetap setia, Bapak, terima kasih Tuhan. Pesan-pesan-Mu sudah tersampaikan Tuhan. Biar setiap anak-anak-Mu di JKI Bethlehem Tanjung Priok, Kau dapati kami yang masih mempunyai kasih, mempunyai iman, mempunyai ketekunan, dan setia dan taat kepada-Mu ya Tuhan. Agar setiap janji-janji-Mu itu Bapak boleh tergenapi atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Penuhi kami dengan kasih karunia-Mu Tuhan. Biar kuasa-Mu Tuhan melingkupi kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyelesaikan dan menyampaikan isi hati Tuhan. Biar firman ini tetap tertanam dan menjadi pengingat buat kami ya Allah. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, terima kasih buat Ibu Gembala yang luar biasa. Ibu mengucapkan selanjutnya. Jemaat Tuhan, kita akan memberkati pekerjaan dan kepentingan persembahan. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar atas hidup kami. Untuk berkat-berkat-Mu yang kami terima di sepanjang perjalanan hidup kami Tuhan. Firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini, biar sekali kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami Tuhan. Untuk kami tetap setia melayani pekerjaan-pekerjaan di tempat ini.
Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami rindu memberkati pekerjaan Tuhan di tempat dengan persembahan. Kami tahu kami menabur di tanah yang subur. Yang percaya setiap taburan, setiap benih yang kami tabur Tuhan, kau bertumbuh. Tuhan yang akan memberkati serta tangan-tangan yang memberi hari ini Tuhan. Dalam usaha pekerjaan apapun yang kami kerjakan, Tuhan pasti berhasil bahkan beruntung. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Di dalam nama kami mengucap syukur yang siap menabur sama-sama dengan anak. Saya akan mengucapkan beberapa warta singkat. Saya mewakili Gembala Jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Muda Maria Pamela untuk pelayanan firman Tuhan hari ini luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Kapan bisa diundang lagi Pak? Minggu depan. Shalom Tuhan. Gereja Bethlehem Tanjung Priok juga melayani penyerahan anak baptisan air konseling bimbingan pernikahan, pemberkatan nikah, pemberkatan rumah kantor, pemberkatan pelayanan orang sakit, pelayanan pelepasan, pelayanan kedukaan. Bapak Ibu dapat menghubungi Bethesda. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun atas ulang tahun kelahiran ataupun ulang tahun pernikahan Bapak Ibu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan yang ke-30 tahun untuk Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Makin langgeng terus, sakinah, mawadah. Selamat ulang tahun. Kali ini bukan nambah anak dan nambah cucu. Tuhan sejahtera terus di bumi dan di surga. Semoga ketanggaan nanti kita ya. Tuhan selanjutnya Lembaga GKI Bethlehem Tanjung Priok diadakan Jumat malam di tempat ini. Bagi Bapak Ibu yang rindu menabur dalam bentuk perpuluhan legonya dan misi dapat ditransfer ke rekening atas nama GKI Bethlehem Tanjung Priok. Bapak Ibu yang rindu berbelanja kebutuhan sehari-hari di juga berdemokrasi, silakan menghubungi Lesta. Ibadah Raya minggu depan disertai ibadah sekolah minggu 28 Juni 2020 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Isa Paulo. Kita berdoa syafaat dan bertiga sensi. Kita bersatu berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak untuk sepanjang hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan bersatukan tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat Bapak yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau memberkati Bu Mary Tuhan, Kau memberkati kehidupannya Tuhan, pergumulan yang Kau memberkati Tuhan. Apapun yang digumulkan hamba-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan Kau akan menjawab semua di dalam nama Yesus. Tempat pada waktunya Tuhan. Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kuliahnya Tuhan, pekerjaan Kau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan memberi kesehatan yang berasal dari Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Bapa buat gembala sidang kami dapat ini Tuhan Kau memberkati. Buat Aisyah Tuhan Kau memberkati. Berkati hamba-Mu Tuhan buat pekerjaannya. Kau memberkati Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan Kau buat berhasil bahkan beruntung di dalam nama Yesus. Kau memberkati buat pelayanannya Tuhan di VF apapun itu Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau sudah mendatangkan gembala yang baik di tempat ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Berkati Tuhan buat kesehatannya Tuhan. Semakin hari semakin baik Tuhan. Kami akan percaya Tuhan Hamba-Mu terus aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak dan kami juga berdoa Bapak buat ketiga anaknya Tuhan Kau memberkati dan menantunya Tuhan Kau memberkati, bahkan cucunya Tuhan Kau memberkati Tuhan. Kau memberkati setiap pekerjaan mereka lakukan Tuhan Kau berhasil bahkan beruntung di dalam nama Yesus. Kau memberkati Tuhan masih dalam kuliah Tuhan setiap dan lebih yang diperlukan Tuhan kami akan percaya Tuhan Kau akan cukupkan di dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa Bapa buat gereja-Mu di tempat ini Kau memberkati Tuhan. Berkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat gereja-Mu bisa
ada sampai hari ini Tuhan. Ini semua karena Engkau Tuhan. Memberkati gereja ini Tuhan, biar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Biar orang-orang di sekelilingnya Tuhan bisa menjadi berkat gereja ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan, hidup ini Tuhan, biar hidup ini terus aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat setiap pekerjamu di tempat ini Tuhan, Kau memberkati kami Tuhan. Biar kami semakin hari semakin bergandeng tangan untuk terus melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Kau memberkati setiap hamba-hambamu yang di dalam pelayanan hari ini Tuhan. Baik itu yang pujian, sehingga musik, bahkan yang CD Tuhan, bahkan para kameramen Tuhan, persembahan Kau memberkati kami satu persatu Tuhan. Dan pelayanan kami ini bisa menjadi berkat Tuhan buat kerjamu di tempat ini Tuhan. Terima kasih buat setiap talenta yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kau memberkati bangsa ini Tuhan. Di mana bangsa ini Tuhan saat ini tidak baik-baik aja Tuhan. Kami akan percaya Tuhan bangsa Indonesia aman dalam tangan-Mu Tuhan. Kau memberkati setiap orang-orang yang kerja dalam bangsa kami ini Tuhan. Dan presiden kami bahkan yang terdekat Kau memberkati Tuhan. Dalam mereka bisa memimpin bangsa ini dengan penuh sukacita Tuhan, penuh kesabaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat sekolah minggu di tempat ini Tuhan. Kau memberkati Tuhan. Kau berkati setiap anak-anakmu di tempat ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan. Kau akan tambahkan lagi sekolah minggu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa Bapa buat misi-misi kami Tuhan. Semoga Tuhan kami akan percaya Tuhan di tahun ini Tuhan. Kami mengalami lawatan begitu indah dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang, kami rindu untuk doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami pulang, kami rindu dalam berkat dalam hamba-Mu. Biar berkat damai sejahtera Allah, berkat sukacita surgawi, bahkan berkat yang berlimpah-limpah, terimalah itu di dalam